Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam mata kuliah Media Komunikasi dan Konseling. Kali ini kita akan membahas yang namanya klasifikasi media. Nah, mengapa ada klasifikasi media? Karena kita tahu bahwa media saat ini sudah banyak sekali jenisnya dan juga peruntukannya, baik media online, media cetak, maupun media yang lainnya. Nah, ini adalah contoh sebaran yang kita bahas dalam pertemuan kita kali ini, dimulai dari kelompok media grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Terus ada kelompok media proyeksi diam, kelompok media audio, kelompok film, kemudian kelompok multimedia dan media interaktif. Nah, di sini kita bentuk lagi kelompoknya. Kita mulai dari kelompok media grafis. Ya, di sini ada grafik, ada diagram, bagan, dan juga sketsa. Nah, untuk yang bahan cetak, ini ada buku teks dan modul. Nah, untuk gambar diam ini lebih cenderungnya kepada foto. Nah, ini contoh grafik ya. Mungkin Anda bisa paham ini maksudnya apa ya. Anda kan pasti sudah pernah belajar matematika atau ilmu fisika dan sebagainya. Ini mungkin sudah paham. Nah, ini contoh juga bentuk grafik sketsa strategi inertical ya. Di A, B, C, dan D ini bisa menggambarkan tentang ekspresi diri dan sebagainya. Ini sebenarnya juga media juga, tapi ini dipakai oleh konselor ketika melakukan proses konseling. Nah, ini adalah contoh media grafis juga, yaitu sketsa Johari window atau jendela Johari ya, yang pernah kalian dengar mungkin. Nah, ada daerah tahu, ada yang tidak diketahui. Nah, ini ada 4 kuadran, misalkan daerah pribadi yang terbuka atau pribadi yang terlena atau ada pribadi yang tersembunyi. Nah, ini contoh kalau menggunakan jendela Johari. Apakah Anda pernah melihat gambar seperti ini? Nah, mungkin pernah ya, banyak di kampus kita juga ada sebenarnya. Nah, di sini kita bisa melihat contoh media grafis ya, media grafis ketika melakukan suatu bimbingan dan konseling. Di situ ada pesan-pesan konseling atau bimbingan yang disampaikan oleh para konseli atau konselor ya. Itu bisa dilihat di kampus kita, kalau nggak salah itu dekat ruang jurusan ya, bisa dilihat di situ ada. Nah, ini contoh media yang dipakai. Nah, pernah melihat seperti ini? Baik. Nah, ini contoh poster ya. Ini contoh poster ketika ingin membuat suatu media konseling, misalkan poster bahaya narkoba, misalkan poster untuk bahaya merokok. Nah, ini macam-macam ya. Jadi dituntut kreativitas. Apakah harus gambar seperti ini? Tidak. Tulisan saja pun juga termasuk juga poster. Namun dengan gambar yang seperti ini akan lebih interaktif dan juga menarik minat orang membaca poster kita. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kelompok media proyeksi diam. Ya, jadi sebenarnya kita lihat di sini kelompok media proyeksi diam. Jadi media proyeksi diam ini media visual yang diproyeksikan atau media yang memproyeksikan pesan di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki sedikit unsur gerakan. Jenis media ini diantaranya OHP atau OHT atau proyektor, slide, dan film strip. Ya. Nah, ini contoh gambar diam yang pernah kita lihat ya. Jadi kalau gambar diam itu gambar foto ya. Misalkan Anda sedang kegiatan di luar. Nah, ini contoh gambar diam. Nah, selanjutnya ada kelompok atau klaster media audio. Ini biasanya berupa pesan suara, perekaman suara. Jadi suatu pesan yang disampaikan dengan suara. Ya, media audio adalah media yang penyampaiannya, pesannya hanya dapat diterima oleh indera pendengaran karena memang isinya suara.
Jadi kalau misalkan Anda sebagai konselor menyampaikan pesan, maka pesan ini berupa pesan suara. Ya, ini contoh kelompok audio. Nah, yang lebih menariknya lagi misalkan kelompok film. Nah, kelompok film ini mungkin pernah lihat ya, ada film Upin Ipin misalkan, ada Laskar Pelangi. Nah, ini sebenarnya film-film ini punya pesan tersendiri, punya maksud tersendiri ya. Misalkan Upin Ipin ini mengajarkan anak-anak untuk bisa belajar, kemudian bermain dengan suasana yang penuh ceria misalkan, tanpa ada beban misalkan. Nah, ini contoh juga pesan yang disampaikannya positif ya. Memang kalau dilihat Upin Ipin ini pasti ada negatifnya, tapi kita lihat adalah yang positifnya. Nah, jadi film ini juga sudah menjadi media yang sangat penting. Jadi kalau misalkan ada konselor yang menghadapi konseli yang suka nonton film, ya gampang, berarti konselornya cuma nampilin filmnya saja sebagai pesannya. Itu ya. Kadang ada konselinya ini tidak suka dengan nasihat yang sifatnya monoton, ya sukanya film. Sehingga konselor itu bisa memberikan contoh filmnya. Disetel aja tuh ya, filmnya disetel, diputar, maka nanti si konselinya akan lebih paham. Baik. Nah, yang berikutnya kelompok multimedia. Anda tahu multimedia itu apa? Multimedia ini ya terdiri dari gabungan dari gambar, tulisan, suara, dan video serta animasi. Jadi, sebenarnya merupakan suatu penyampaian dengan menggunakan berbagai jenis bahan belajar yang membentuk suatu unit atau paket. Nah, jadi kata paket ini merupakan suatu gabungan tadi yang saya sebutkan. Ada teks, video, gambar, dan suara. Contohnya suatu modul belajar yang terdiri dari bahan cetak, bahan audio, dan bahan audio visual. Nah, kalau untuk media objek yang pernah Anda lihat gambar seperti ini, ya, merupakan media 3 dimensi yang menyampaikan informasi tidak dalam bentuk penyajian, melainkan ciri fisiknya sendiri ya, seperti ukurannya, bentuk, dan sebagainya. Media interaktif. Ini menunjukkan siswa atau konseli berinteraksi dengan sebuah program atau aplikasi. Misalnya siswa diminta mengisi isian angket atau inventory pada program aplikasi tertentu menggunakan komputer. Ya, contohnya kalau Anda mengisi di Google Form, mengisi email, itu juga sama saja media interaktif.